Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-khos atau lafadz khusus. Al-khos atau lafadz khusus ini merupakan lawan dari al-am atau lafadz umum. Yang tidak masuk pada kategori al-am, lafadz umum, maka masuk kategori lafadz khusus. Sebaliknya, yang tidak masuk kategori lafadz khos, lafadz khusus, maka masuk pada kategori lafadz umum. Kenapa? Karena antara khos dan am ini saling berlawanan. Jadi kalau tidak disebut dengan khos, maka pasti disebut dengan am. Sebaliknya, kalau tidak bisa disebut dengan am, maka pasti masuk pada kategori lafadz khos atau lafadz khusus. Nah, yang perlu diperhatikan juga, khos ini ada kalanya sejak awal memang disebut dengan lafadz khos. Artinya memang masuk kategori lafadz khusus sejak awal. Namun ada kalanya lafadz khusus ini atau lafadz khos ini awalnya masuk pada kategori lafadz umum atau am. Cuman karena terjadi takhsis, terjadi pengkhususan, cakupan dari lafadz umum ini terbatasi, maka kemudian lafadz umum yang sudah ditaksis ini masuk pada kategori lafadz khos yang kemudian nanti dikenal dengan al-amul makhsus, lafadz umum yang sudah ditaksis. Maka lafadz umum yang sudah kena taksis, yang sudah ditaksis ini nanti juga masuk pada kategori lafadz khos. Sehingga karena antara khos dan taksis ini ada hubungan yang erat, maka penjelasan tentang al-khos dan taksis ini disatukan, dibahas secara bersamaan. Sanian, kedua, al-khosuh ialah lafadz khusus. Wal khosu dan adapun lafadz khusus yuqabilu ialah berlawanan apa al-khos, al-ama pada lafadz umum. Yang dimaksud dengan berlawanan yaitu sesuatu yang tidak masuk pada kategori lafadz umum, maka pasti masuk kategori lafadz khusus. Sebaliknya, yang tidak masuk pada kategori lafadz khusus, maka pasti masuk pada kategori lafadz umum. Ini yang disebut dengan yuqabilul am. Apa definisi dari al-khos? Fahuwa maka adapun al-khos ma adalah sesuatu yang disebut dengan ma atau isi dari ma ini adalah lafadz. Ma adalah sesuatu la yastaghriqu yang tidak menghabiskan apa ma. Afradahu terhadap individu-individu ma atau cakupan-cakupan ma min ghairi hasrin dari tanpa pembatasan. Jadi definisi dari al-khos ini merupakan kebalikan dari definisi lafadz umum atau am. Kalau am itu adalah lafadz yang mencakup kepada seluruh individu-individu yang ada di bawahnya tanpa batas. Nah, kebalikan dari am ini adalah khos. Kalau khos itu adalah lafadz yang mencakup kepada afrod-afrodnya atau individu-individu yang ada di bawahnya dengan
batasan. Dengan adanya batasan. Artinya cakupan dari lafadz ini terbatas. Ini definisi dari al-khas, dari lafadz khusus. Kemudian ada taksis. Taksis ini merupakan cara agar lafadz umum itu masuk pada kategori khas. Jadi ada lafadz am. Lafadz am ini mencakup kepada individu-individunya tanpa batas. Kemudian cakupan dari lafadz am ini dibatasi dengan cara apa? Dengan cara taksis. Sehingga nanti lafadz umum yang sudah ditaksis ini disebut dengan al-amul maksus. Dan al-amul maksus juga masuk pada kategori lafadz khas. Wat taksisu dan adapun taksis, pengkhususan atau juga pembatasan. Apa yang dimaksud dengan taksis, pengkhususan? Ikhraju ba'dima ialah mengeluarkan sebagian sesuatu. Yang dimaksud dengan ma atau isi dari ma di sini adalah afrad. Ikhraju ba'dima ialah mengeluarkan sebagian sesuatu, yatanawalahu yang mencakup hu terhadap ma, yatanawaluhu yang mencakup hu terhadap ma, al-khitabul amu apa titah yang umum. Apa titah yang umum. Jadi yang dinamakan taksis itu adalah mengkhususkan atau mengeluarkan sebagian individu dari individu-individu yang dicakup oleh lafadz umum. Ada sebagian individu yang dikeluarkan dari cakupan lafadz umum. Ini yang disebut dengan taksis. Contohnya, wadzalika dan adapun hal tersebut atau wadzalika dan adapun taksis tersebut kaqaulihi ta'ala ialah seperti firman Allah Ta'ala Maha Luhur siapa Allah, yaitu hul min amwalihim shadaqatan. Hul mengambillah kamu min amwalihim dari seluruh harta-harta mereka shadaqatan sebagai zakat, sebagai sedekah wajib, artinya zakat. Wahuwa dan adapun qaulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan yaktadhi ialah menuntut apa qaulihi ta'ala antu khada untuk diambil az-zakatu apa zakat min jami'il amwali dari semua harta. Karena kata amwalihim ini merupakan jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah. Sehingga ini masuk pada kategori umum, lafadz umum. Li'annal amwala, karena sesungguhnya apa kata al-amwal, jam'un ialah jamak, mu'arrafun yang dimakrifahkan, bil idhafati dengan idhafah, dengan penyandaran. Artinya penyandaran antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Fayak tadi maka menuntut apa al-amwal, al-umumah pada umum. Fayak tadi maka menuntut apa al-amwal, al-umumah pada umum. Karena kata amwal ini merupakan lafadz jamak yang dimakrifatkan dengan idhafah, maka ini maknanya menjadi umum atau masuk kategori umum. Apa maksud kategori umum? Yaitu mencakup kepada seluruh individu yang ada di bawahnya tanpa ada batasan. Kemudian wa qaulihi dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa tidak ada alal muslimi ialah atas orang Islam fi abdihi di dalam budaknya al muslim wala farasihi dan tidak kudanya al muslim sadaqatun apa sadaqah yukhriju mengeluarkan apa qaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam al khaila pada kuda min wujubi zakati dari wajibnya zakat fiha di dalam al-khail. Nah, contoh dari taksis itu seperti ini. Ya. Untuk lebih perjelas seperti ini. Kata amwal ini masuk pada kategori umum atau lafadz umum. Kenapa? Karena
amwal ini, amwalihim ini jamak yang dimakrifahkan dengan idhofah, diidhofahkan kepada isim dhamir. Sehingga amwal ini masuk kategori lafadz am atau lafadz umum. Nah, di antara cakupan dari kata amwalihim adalah budak, huda. Namun kemudian ayat ini atau kata amwalihim ini cakupannya ditaksis. Ada individu yang dikeluarkan dari cakupan kata amwalihim. Apa itu? Yaitu abdun faros. Sehingga abdun dan faros ini tidak wajib zakat. Artinya tidak wajib zakat ini artinya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Abdun ini masuk harta juga. Faros juga masuk harta juga. Cuman meskipun abdun faros masuk ke dalam kategori harta, namun ini dikeluarkan dari kewajiban, ya, dari keharusan mengeluarkan zakat dari harta yang berupa abdun dan faros. Dengan apa? Yaitu dengan sabda Nabi, laisa alal muslimi fi abdihi wala farosihi sadaqatun. Ini disebut dengan taksis, Sehingga karena sudah ada taksis, ya, amwalihim ini cakupannya menjadi terbatas. Karena sudah menjadi terbatas, maka amwalihim ini akhirnya juga disebut dengan al-amul maksus. Nah, al-amul maksus ini juga disebut dengan al-khos, masuk kategori lafadz al-khos. Kenapa? Karena cakupannya sudah dibatasi. Kemudian, sekarang akan menjelaskan tentang bagian-bagian taksis. Aqsamut taksisi ialah bagian-bagian taksis, bagian-bagian pengkhususan. Yang qasimu terbagi at-taksisu apa? At-taksis, pengkhususan. Ila kismaini pada dua bagian. Muttasilin yaitu taksis muttasil, wa munfasilin dan taksis munfasil. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu tentang taksis ini. Nah, yaitu taksis itu ada dua bagian di dalam taksis. Ada yang disebut dengan mukhassos, sesuatu yang dikhususkan, yaitu lafadz amnya. Ada yang disebut dengan mukhassis, sesuatu yang mengkhususkan. Nah, sebenarnya yang terbagi pada muttasil dan munfasil ini bukan taksisnya, tapi mukhassisnya. Mukhassisnya. Mukhasis sesuatu yang mengkhususkan lafadz am itu ada kalanya muttasil, ada kalanya munfasil. Ada kalanya muttasil dan ada kalanya munfasil. Karena kalau taksis ini merupakan proses. Taksis itu adalah proses mengeluarkan sebagian individu yang dicakup oleh lafadz am dikeluarkan dari cakupan lafadz am tersebut. Nah, ini ya. Ini taksis itu adalah proses. Sementara yang terbagi menjadi muttasil dan munfasil adalah mukhassisnya. Lafadz yang mengkhususkan itu ada kalanya muttasil dan ada kalanya munfasil. At-takhsisul muttasil yaitu at-takhsisul muttasil ialah pengkhususan muttasil. Muttasil ini artinya bersambung. At-takhsisul muttasil adapun pengkhususan muttasil bersambung huwa at-takhsisul muttasil at-takhsisu ialah pengkhususan bima dengan sesuatu la yastaqillu yang tidak berdiri sendiri apa ma binafsihi dengan dirinya ma ini kurang sebenarnya bima la yastaqillu binafsihi lengkapnya seperti itu ya ini bima la yastaqillu binafsihi fi ifadatil makna di dalam memberikan makna bal melainkan biwasitotil ami dengan perantara lafadz umum al-madhkuri yang disebutkan qablahu sebelumnya yang disebut dengan mukhassis muttasil adalah mukhassis yang tidak berdiri sendiri di dalam memberikan makna melainkan butuh kepada
lafat am. Artinya antara mukhasis dan lafat amnya ini disebutkan secara bersamaan. Artinya mukhasis ini agar bisa memberikan makna butuh kepada lafat amnya. Butuh kepada lafat amnya. Contohnya, faqauluna maka adapun perkataan kita illa zaidan, yaitu illa zaidan, la yufhamu ialah tidak dipahami minhu dari qauluna illa zaidan, syai'un apa sesuatu. Kalau kita hanya mengatakan illa zaidan, maka perkataan illa zaidan ini tidak bisa kita pahami apapun dari perkataan ini. Fa'idha kulna maka ketika mengatakan kita jahadal qawmu berjihad al qawmu siapa qawm illa zaidan kecuali Zaid, fa'inda dzalika maka ketika hal tersebut yaitu qauluna jahadal qawmu illa zaidan yufhamu dipahami al muradu apa sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang dimaksudkan. Wahua ini sudah alenia baru ya. Jadi yang dinamakan dengan mukhasis muttasil itu adalah mukhasis yang tidak bisa memberikan makna secara mandiri tanpa disertai dengan lafadz umumnya. Jadi agar mukhasis ini bisa memberikan makna dengan utuh, dengan sempurna, harus disebutkan secara bersamaan dengan lafadz amnya, dengan lafadz umumnya. Wahua dan adapun at-takhsis al-muttasil imma ayyakuna ada kalanya ialah ada apa at-takhsis al-muttasil bil istisna ialah dengan istisna awis syarti atau syarat awis sifati atau sifat. Jadi takhsis muttasil atau mukhasis muttasil itu ada 3. Pertama adalah istisna, kedua adalah syarat, yang ketiga adalah sifat. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab yang lain ada 5. Yang keempat adalah ghayah, yang kelima adalah badal. Cuman di sini musannif hanya menyebutkan 3, yaitu istisna, syarat, dan sifat. At-takhsisu bil istisna'i ialah penghususan bil istisna'i dengan istisna. Istisna ini adalah pengecualian. Apa yang disebut dengan istisna? Wahuwa dan adapun istisna ikhraju ba'dima ialah mengeluarkan sebagian sesuatu. Isi dari ma ini adalah afrad, individu-individu yang dicakup oleh lafadz umum atau dari suatu lafadz. Ikhraju ma ialah mengeluarkan sebagian sesuatu atau individu yatanawaluhu yang mencakupu terhadap ma al-lafdu apa lafadz. Mengeluarkan bi'illah dengan illah au ihda akhwatiha atau salah satu saudara-saudara illah. Artinya lafadz-lafadz yang fungsinya itu sama dengan illah. Ini yang disebut dengan akhwatiha. Jadi yang dinamakan istisna itu adalah mengeluarkan sebagian individu dari cakupan suatu lafadz yang mana alat untuk mengeluarkan ini menggunakan illah atau lafadz yang fungsinya itu sama dengan illah. Misalnya ghairu, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Ini yang disebutkan di dalam ilmu nahwu. Itu yang disebut dengan istisna. Nah, di dalam istisna ada bagian-bagian yang perlu dipahami. Istisna itu bagian-bagiannya adalah adatul istisna, yaitu alat yang digunakan untuk mengecualikan. Apa itu adatul istisna? Yaitu illah au ihda akhawatiha. Kemudian ada yang disebut dengan mustasna minhu, tempat atau acuan atau tempat yang darinya itu sesuatu dikecualikan. Ini disebut dengan mustasna minhu. Dan ada yang disebut dengan mustasna. Mustasna ini adalah sesuatu yang dikecualikan. Jadi ada yang disebut dengan adatul istisna, ada yang disebut dengan mustasna minhu, ada yang disebut dengan mustasna, sesuatu yang dikecualikan, sesuatu yang dikeluarkan.
Walahu dan ialah bagi istisna syurutun adapun syarat-syarat. Agar istisna itu sah, ya, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Minha ialah sebagian di antara syurut, minha ialah sebagian di antara syurut, ayyakuna adapun ada al mustasna apa mustasna, ma'al mustasna minhu beserta mustasna minhu, qad sadara ialah sungguh muncul atau timbul keduanya mustasna wal mustasna minhu min mutakallimin wahidin dari pembicara wahidin yang satu. Artinya mustasna dan mustasna minhunya itu harus diucapkan oleh satu orang. Ini adalah syarat yang pertama. Bagaimana misalkan kalau diucapkan oleh dua orang? Misalnya mustasna minhu diucapkan oleh A, sementara mustasna diucapkan oleh B. Maka istisna yang seperti ini tidak sah, ya, tidak sah. Falau qala rajulun, maka andaikan berkata rajulun siapa seseorang laki-laki, najaha jami'ut tullabi, najaha lulus jami'ut tullabi, siapa semua para siswa. Faqala akharu, maka berkata akharu apa seorang laki-laki yang lain, illa Zaidan, kecuali Zaid. Lam yasihha, maka tidak sah apa istisna. Jadi A mengatakan najaha jami'ut tullabi. Kemudian B mengatakan illa Zaidan. Maka istisna yang seperti ini tidak sah. Tidak sah. Wa yustasna dan dikecualikan min dzalika dari hal tersebut kaunul mustasna ma'al mustasna minhu qad sadara min mutakallimin wahid kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kalamillahi beserta firman Allah li anna kilaihima karena sesungguhnya apa keduanya kalamu Rasulillah wa kalamillah wahyun ialah wahyu. Jadi kalau sabda Rasulullah dengan firman Allah itu tidak masalah, ya. Tidak, artinya tidak masalah misalnya Allah yang berfirman tentang mustasna minhu. Kemudian Rasulullah yang mensabdakan mustasnanya. Maka istisna yang seperti ini meskipun timbul dari Allah dan Rasulullah ini dianggap sah, ya. Tetap dianggap sah. Kenapa? Karena sabda Rasulullah dan firman Allah itu hakikatnya sama. Kenapa disebut hakikatnya sama? Yaitu karena dua-duanya ini sama-sama wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Syarat yang kedua, ayyakunal mustasna, ada al mustasna apa al mustasna, sesuatu yang dikecualikan, muttasilan ialah bersambung, bil mustasna minhu dengan mustasna minhu adatan secara kebiasaan. Jadi secara waktu mustasna dan mustasna minhu itu harus diucapkan secara bersamaan. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara mustasna dan mustasna minhu. Kalau ada jeda yang panjang antara mustasna dan mustasna minhu, maka istisnanya tidak sah. Falau qala maka andaikan berkata siapa seseorang akrimil ulama'ah, memuliakanlah kamu al ulama'a pada para ulama. Summa qala kemudian berkata siapa seseorang ba'da yaumin setelah sehari aw yaumaini atau 2 hari illa Zaidan kecuali Zaid lam yasihha maka tidak sah apa istisna. Jadi harus secara waktu harus bersamaan antara mustasna dan mustasna minhu. Kemudian syarat yang ketiga, yushtaratu disyaratkan ayyabqa apa tersisa minal mustasna minhu dari mustasna minhu syai'un apa sesuatu walau kana dan meskipun ada apa syai' wahidan ialah satu. Jadi syarat yang ketiga ini
dari mustasna minhu itu tidak boleh dikecualikan semuanya. Tidak boleh ya, tidak boleh mustasna minhu itu tidak tersisa sama sekali. Artinya yang dikeluarkan dari mustasna minhu itu semuanya. Sehingga tidak ada tersisa sama sekali dari mustasna minhu. Ini tidak boleh. Mustasna minhu itu harus tersisa minimal satu. Minimal satu. Kama lauqala sebagaimana lauqala, andaikan berkata siapa seseorang. Alayya asyrotun illa tis'atan. Alayya ialah wajib bagiku asyrotun adapun 10 illa tis'atan kecuali 9. Maka yang wajib di sini adalah satu. Yang wajib satu. Misalnya saya mengatakan alayya asyrotun illa tis'atan. Saya memiliki hutang 10.000 kecuali 9.000. Maka kewajiban saya membayar adalah 1.000. Fa inistaghraqa al-mustasna minhu fa inistaghraqa maka apabila menghabiskan apa al-istisna al-mustasna minhu kepada mustasna minhu karena maka ada apa al-istisna lagian ialah sia-sia kama lauqala sebagaimana lauqala jika berkata andaikan berkata siapa seseorang alayya asyrotun illa asyrotun alayya ialah wajib bagiku atasku asyrotun adapun 10 illa asrotan ya illa asrotan kecuali 10 illa asrotan kecuali 10. Jadi kan tidak tersisa sama sekali mustasna minhunya. Maka yang seperti ini istisnanya tidak sah. Maka yang wajib tetap 10 kalau demikian. Kemudian syarat yang keempat. Yushtaratu disyaratkan ayyakuna apa ada al-mustasna sesuatu yang dikecualikan min jinsil mustasna minhu ialah sebagian dari jenis mustasna minhu. Dari jenis mustasna minhu. Fa in kana maka apabila ada apa al-mustasna min ghairi jinsi ialah sebagian dari selain jenis mustasna minhu fa innahu maka sesungguhnya apa fa innahu maka sesungguhnya apa al istisna la yu'tabaru ialah tidak dianggap apa al istisna mukhassison pada mukhassis sebagai mukhassis tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengkhususkan. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada yang disebut dengan istisna muttasil, ada yang disebut dengan istisna munqati. Istisna muttasil itu adalah mustasna dan mustasna minhunya itu satu jenis, sama jenisnya, sejenis. Sementara istisna munqati itu adalah mustasna dan mustasna minhunya itu tidak sejenis. Tidak sejenis. Di dalam ilmu usulul fikih salah satu syarat dari istisna itu agar sah yaitu mustasna dan mustasna minhunya harus sejenis. Kalau tidak sejenis, maka tidak disebut sebagai mukhassis. Tidak disebut sebagai mukhassis. Artinya istisnanya dianggap tidak sah. Kalau qala maka andaikan berkata siapa seseorang qomal qaumu berdiri al qaumu siapa kaum illa himaron kecuali himar keledai. Antara kaum manusia dan himar keledai ini kan jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Lam yasiha maka tidak sah apa istisna lam yasiha maka tidak sah apa istisna li'annahu karena sesungguhnya apa himar lam yadhul ialah tidak masuk siapa himar fil qaumi di dalam kaum hatta yahuja hingga keluar apa himar minhum dari kaum. Kenapa mustasna minhunya dan mustasna ini harus satu jenis? Iya, karena kalau mustasnanya dan mustasna minhunya itu tidak satu jenis, maka tidak perlu dikeluarkan. Tidak perlu istisna. Karena memang sejak awal ini memang mustasnanya tidak masuk ke dalam mustasna minhu. Seperti contoh ini. Qomal qaumu ila himaron.
Sejak awal himar ini memang tidak masuk ke dalam kategori kaum, ke dalam jenis kaum, sehingga tidak perlu dikeluarkan. Wakila dan dikatakan, ada satu pendapat yang mengatakan la yushtaratu, tidak disyaratkan hadza apa ini, yaitu kaunul mustasna min jinsil mustasna minhu. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan istisna itu mustasnanya dan mustasna minhunya harus jenis. Wa yajuzu dan boleh takdimul mustasna, apa mendahulukan mustasna alal mustasna minhu atas mustasna minhu. Nau qaulina ialah seumpama perkataan kita maqama illa zaidan ahadun. Maqama tidak berdiri illa zaidan kecuali zaid ahadun siapapun. Yang menjadi mustasna minhu adalah ahad, yang menjadi mustasna adalah zaidan. Nah, posisinya di sini Zaid mendahului Ahad. Ya, ini boleh, tidak masalah. Kemudian selanjutnya, at-takhsisu bisyarti ialah penghususan dengan syarat. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ta'liqu amrin bi amrin akhar. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini yang disebut dengan syarat di sini. Karena syarat di dalam ilmu usulul fikih itu ada kalanya syarat sebagaimana yang ada di dalam penjelasan al-ahkam. Apa itu? Ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Ini yang dinamakan syarat di dalam al-ahkam. Sementara yang dimaksud syarat di sini adalah ta'liqu amrin bi amrin akhar. Itu menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wa minat taksisi dan ialah sebagian di antara taksis pengkhususan. At-taksisu adapun pengkhususan bisyarti dengan syarat. Kakaulina seperti perkataan kita akrimil ulama'a, memuliakanlah kamu al ulama'a pada para ulama, in amilu apabila mengamalkan mereka al ulama bi ilmihim dengan ilmunya al ulama. Akrimil ulama, muliakanlah ulama. Syaratnya apa? In amilu bi ilmihim. Apabila mereka mengamalkan ilmunya. Al ulama di sini umum. Ya, di sini umum. Kenapa? Karena jama yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Nah, cakupannya ulama ini mencakup kepada seluruh individunya. Baik ulama yang mengamalkan ilmunya ataupun tidak. Nah, kemudian cakupan al-ulama ini ditaksis dengan syarat, yaitu in amilu bi ilmihim. Sehingga ulama yang tidak mengamalkan ilmunya tidak perlu dimuliakan. Ya, ini ya. Berarti cakupan dari ulama ini sudah terbatasi dengan adanya syarat ini. Sehingga al-ulama ini disebut dengan al-amul makhsus. Ya. Atau disebut juga dengan al-khos. Kenapa disebut dengan al-khos? Karena cakupannya sudah terbatas dengan adanya syarat in amilu bi ilmihim. Wa yajuzu dan boleh ayyataqaddama apa mendahului asyartu apa syarat alal masyruti atas sesuatu yang disyaratkan. Sesuatu yang disyaratkan. Di dalam syarat ada yang disebut dengan masyrut. Ya. Misalnya di dalam sholat ya, antara wudhu dan sholat. Wudhu itu disebut dengan syarat, sholatnya itu disebut dengan masyrut. Nah, secara posisi, syarat itu boleh mendahului masyrutnya. Contohnya, kaqaulina seperti perkataan kita, in amilal ulama ubi ilmihim fa'akrimhum. In amila apabila mengamalkan al ulama siapa para ulama bi ilmihim dengan ilmunya mereka al ulama fa'akrim maka memuliakanlah kamu hum terhadap al ulama. Sama ini penjelasannya, al ulama ini adalah
lafat umum karena jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam yang yang mencakup kepada ulama yang mengamalkan ilmunya dan tidak mengamalkan ilmunya. Cuman akhirnya ya, cuman akhirnya ini terbatas. Pemuliaan ini terbatas kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya. Fa'akrimhum ya. Atau akrimil ulama. Cuman ini karena didahulukan syaratnya dikatakan in amilal ulama ubi ilmihim fa'akrimhum. Yang ketiga, at-takhsisu bis sifati. Ialah pengkhususan dengan sifat. Yang dimaksud dengan sifat adalah madalla alal mausuf, sesuatu yang menunjukkan pada mausuf. Dan ini mencakup pada naat, mencakup pada hal, ya, dan yang lainnya. Wa minat taksisi, dan ialah sebagian dari taksis pengkhususan. Aidon juga at-takhsisu, adapun pengkhususan bisifati dengan sifat. Kaqaulina, seperti perkataan kita, akrimil ulama'a al-amilina. Akrim, memuliakanlah kamu al-ulama'a, kepada para ulama, al-amilina, yang mengamalkan mereka. Nah, di sini ya ada kata al-ulama, yang mana al-ulama ini umum. Umum. Cakupannya umum. Kenapa? Karena jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam. Sehingga al-ulama mencakup kepada semua ulama tanpa kecuali, yaitu yang mengamalkan ilmunya dan yang tidak. Kemudian al-ulama ini ditaksis dengan sifat. Apa itu al-amilin? Sehingga cakupan dari al-ulama ini menjadi terbatas. Menjadi terbatas. Yang awalnya mencakup kepada ulama yang mengamalkan ilmunya dan tidak mengamalkan ilmunya, maka sekarang terbatas hanya kepada ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, ya. Kewajiban memuliakan ulama ini hanya terbatas kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya. Demikian penjelasan tentang definisi khas dan al-mukhassis al-muttasil atau at-takhsis al-muttasil. InsyaAllah akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.